Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Septiani dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai teori konsep modernisasi. Yang pertama ada konsep dasar teori modernitas. Teori modernitas atau modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dan modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara yang dimulai pada abad ke-17 sampai dengan ke abad ke-19, kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya. Dan teori modernisasi ini berfokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya ada pemikir klasik teori modernitas. Menurut Neil Samsar, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Whitman Rostow juga menyatakan ada 5 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada masyarakat tradisional. Pada tahapan ini ditandai dengan kegiatan barter dan bertani. Yang kedua ada tahapan persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Juga infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangannya. Yang ketiga ada tinggal landas. Terjadinya peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih yang sebelumnya pertanian ke manufaktur. Yang keempat ada tahapan menuju kematangan. Tahapan ini terbentuk diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang terakhir ada tahapan konsumsi massal. Ekonomi pada saat ini menuju konsumsi massal dan pelayanan di bidang jasanya semakin mendominasi. Ya, ada kritik teori modernitas. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Juga negara ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau disebut negara barat. Akan tapi prosesnya pada dunia pertama itu untuk menjadi modern membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada perspektif dunia modern. Yang pertama ada asumsi teori modern. Beberapa definisi modern. Yang pertama menurut Giddens, modernitas itu mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17 dan semenjak itu pengaruhnya semakin menjalar ke seluruh dunia. Kemudian definisi selanjutnya menurut Kumar, modernitas itu muncul antara abad ke-16 dan ke-18 dimulai di negara Eropa Barat Laut, yaitu Belanda, Inggris, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Ada aspek-aspek modernitas. Kumar menyebutkan ada beberapa aspek yang menjadi ciri-ciri modernitas. Ada individualisme, diferensiasi, kemudian ada rasionalitas, ekonomisme, dan perkembangan. Kemudian ada pemikiran Anthony Giddens. Ia mengemukakan The Third Way atau Jalan Ketiga, studi politik dunia yang dipublikasikan tahun 1998. Konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan sehingga sekaligus menjadi kontroversial.
Wacana ini berangkat dari kerisauan Giddens yang melihat kegagalan sosialisme di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di sisi lain dalam memperjuangkan peradaban. Menurut Giddens, sosialisme maupun kapitalisme justru berkembang dalam kerangka politik dunia yang saling menjatuhkan satu sama lain. Keduanya berakhir pada pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum borjuis dan proletar. Untuk menyelesaikan konflik kegagalan tersebut, Giddens memformulasi yang namanya titik temu. Konsep ini berencana wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga atau the third way menurut Giddens adalah jalan terbaik untuk mengatasi konflik antar peradaban, sehingga lahirnya tatanan politik dunia yang humanis pluralis. Baiklah, sekian dari penyampaian materi tentang teori modernitas dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.